Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Devinta Oktaviana Isa Putri dengan NPM 20106311800058. Saya adalah mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi ilmu pemerintahan kelas B semester 3. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, sejarah, dan model-model pendekatan birokrasi. Video ini diunggah untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah birokrasi pemerintahan yang diampu oleh ibu dosen yang terhormat yakni Dewi Nur Azizah, SIP MA. Jadi dalam video ini kita akan mengetahui bagaimana pengertian birokrasi, lalu bagaimana birokrasi pertama kali muncul, dan model-model pendekatan birokrasi. Langsung saja yuk kita menuju pembahasan yang pertama, yakni pengertian birokrasi. Sebenarnya apa sih itu birokrasi? Teman-teman ada yang tahu nggak? Jadi secara etimologis, birokrasi berasal dari bahasa Prancis yaitu kata bureau yang artinya meja tulis dan kratos dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, pengertian dari birokrasi adalah ruang mesin negara yang di dalamnya berisi orang-orang yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Jadi, secara teoritis, pengertian birokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai aparatur negara. Lalu dalam konteks politik, birokrasi diartikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian tahapan atau biro-biro yang masing-masing diberi mandat atau dalam menentukan suatu tahap kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tentang kasus yang dihadapi. Jadi itu teman-teman pengertian dan esensi dari birokrasi. Nah, kita udah mengetahui nih apa itu birokrasi. Namun sebenarnya gimana sih istilah birokrasi ini pertama kali muncul? Untuk mengetahuinya, kita akan menuju pembahasan yang selanjutnya, yakni sejarah birokrasi. Istilah birokrasi mulai digunakan sesaat sebelum Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dan dari sana menyebar dengan cepatlah istilah birokrasi ini ke negara-negara lain. Sebenarnya istilah birokrasi baru pertama kali muncul dan terbentuk dalam surat kabar politik yang ditulis oleh Friedrich Melchior, yakni Baron von Grimm pada tahun 1764. Dalam surat kabar politik tersebut, Baron von Grimm mengutip perbincangannya dengan Vincent de Gournay. Nah, surat kabar politik itu berisi seperti ini teman-teman. Almarhum Monsieur de Gournay, seorang warga negara yang luar biasa terhormat karena pemikirannya yang benar dan karakternya yang tercerahkan, yang telah diambil terlalu cepat dari kita. Kadang-kadang berkata kepada saya, kita ini memiliki penyakit di Prancis yang memakan banyak korban. Penyakit ini disebut dengan Buromania. Terkadang dia menjadikannya bentuk pemerintahan keempat atau kelima dengan nama birokrasi. Di semua negara akal menjadi sesuatu yang hanya ada dalam nama, yang telah dikalahkan oleh semua monster dan semua bayangan prasangka dan kesombongan. Nah, dalam surat kabar politik tersebut, di mana istilah birokrasi pertama digunakan, birokrasi digambarkan sebagai suatu penyakit yang menggerogoti sebuah negara. Monsieur de Gournay menyebutnya sebagai Buromania, yang ditujukan untuk mengkritik kinerja para aparatur pemerintahan yang melalaikan kewajiban terhadap rakyat. Nah, sebenarnya kenapa sih Vincent de Gournay ini sampai bisa berkata seperti itu? Jadi pada masa itu, ini kan sebelum Revolusi Prancis ya. Jadi pada masa itu tuh kondisi Prancis sedang sangat tidak baik, teman-teman. Di mana para bangsawan aparatur pemerintahan menarik biaya pajak yang sangat tinggi dari rakyat untuk berfoya-foya dan mengadakan pesta megah berulang kali. Dari sini muncullah variasi kata Buromania yang diadopsi dalam makna yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda. Mulai dari kata burokrati dari bahasa Prancis, burokrati dari bahasa Jerman,
burokrazia dari bahasa Italia, dan burokrasi dari bahasa Inggris. Istilah-istilah inilah yang di kemudian hari diartikan sebagai ruang mesin negara yang berisi orang-orang yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Nah, walaupun periode De Gaulle ini udah selesai, setelah itu pun istilah birokrasi tetap berkembang secara pesat. Muncul istilah-istilah lain seperti birokrat, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Kamus Prancis sendiri mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan. Nah, dari sinilah kita mengenal birokrasi modern sebagaimana yang kita gunakan sekarang ini. Nah, walaupun keberadaan birokrasi muncul beriringan dengan keberadaan negara-negara modern dan konsep negara modern, ide dan juga konsep mengenai birokrasi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru muncul di peradaban modern. Keluhan pada pemerintah dan prinsip bahwa pemerintahan harus dikelola oleh orang-orang yang baik dan cakap juga merupakan gagasan yang telah lama berkembang di kalangan filosofis-filosofis, baik filosofis dari barat maupun dari timur. Banyak juga ahli-ahli yang percaya bahwa konsep yang serupa dengan birokrasi saat ini telah digunakan dalam administrasi pemerintahan-pemerintahan di zaman sebelum Masehi, seperti Romawi, Inka, Aztec, Mesir kuno, dan juga Cina kuno. Jadi konsep birokrasi ini sebenarnya sudah ada sejak waktu yang sangat lama. Nah, pada zaman itu, para pejabat-pejabat kerajaan diseleksi dengan menggunakan sistem ujian negara dan ditempatkan juga ditugaskan sesuai dengan keahlian diri mereka masing-masing. Tidak hanya sampai di situ, seorang peneliti bernama Gladden pernah berpendapat bahwa penyebab utama peradaban zaman kuno dapat bertahan kuat dengan waktu yang begitu lama adalah karena sistem yang digunakan setipe dengan birokrasi. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sejarah dari birokrasi. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang model-model pendekatan birokrasi. Model-model pendekatan birokrasi ini ada 4 jenisnya. Yang pertama ada birokrasi klasik, lalu ada neobirokrasi, ada model kelembagaan, ada model kemanusiaan, dan model hubungan politik. Mari kita ke model pendekatan birokrasi yang pertama, yakni birokrasi klasik. Model ini digagas oleh Taylor, Wilson, Weber, dan Gulick-Erwin. Birokrasi dalam model ini dianggap sebagai suatu usaha dalam mengorganisir berbagai pekerjaan atau pekerjaannya birokrat dan juga berbagai peraturan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan agar terselenggara secara teratur. Birokrasi juga diperlukan agar penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut bisa terlaksana secara efektif, efisien, maupun ekonomis. Nah, dalam memahami lebih jelas pengertian birokrasi ini, maka dikemukakan ciri-ciri ideal suatu birokrasi menurut Max Weber, yang merupakan salah satu tokoh dalam aliran birokrasi klasik ini. Ciri-ciri birokrasi ideal tersebut adalah yang pertama, suatu birokrasi terdiri dari berbagai kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada peraturan yang konsisten. Yang ketiga, jabatan dalam organisasi tersusun dalam bentuk yang hierarki. Yang keempat, pelaksanaan tugas dengan impersonality. Yang kelima, sistem rekrutmen birokrat berdasar pada sistem kecakapan dan menganut sistem spesialisasi. Lalu yang terakhir, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terpusat atau sentralisasi. Nah, tapi birokrasi ini juga memiliki kelemahan, di mana birokrasi ini memiliki peraturan yang terlalu kaku, jadi tidak bisa mengikuti permasalahan yang ada pada zaman itu, jadi tidak fleksibel. Nah, berikutnya ada model pendekatan neobirokrasi. Tokoh dari model ini adalah Simon, Siret, March, and Gore. Nah, model pendekatan neobirokrasi merupakan salah satu model dalam era behavioral. Dalam proses pengambilan keputusan ini, maksudnya dalam model birokrasi ini,
bila mana mengambil keputusan, pola pemikirannya bersifat rasional. Nah, kelebihan dari model ini dibuktikan melalui unit analisisnya yang lebih didasarkan pada teknik ilmu manajemen yang telah mapan sebagai kelengkapan pemecahan masalah dalam banyak organisasi besar. Sedangkan kelemahannya, karena tentu tidak semua persoalan pemerintahan ya dapat dikuantifikasi dalam penerapan prinsip manajemen ilmiah. Jadi banyak juga persoalan pemerintahan yang tidak dapat terselesaikan dengan sistem ini. Lalu selanjutnya ada model kelembagaan. Tokoh-tokoh dari model ini adalah Lindblom J. Thompson, Mosher, Blau, dan Riggs. Model kelembagaan merupakan penjelmaan dari era behavioralisme. Model kelembagaan juga berciri-ciri empiris. Para penganut model ini lebih tertarik mempelajari organisasi pemerintahan yang apa adanya daripada mengajukan resep perbaikan yang harus dilakukan dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Jadi mereka lebih suka menilai daripada memberikan solusi. Lalu yang berikutnya ada model kemanusiaan. Tokoh-tokoh yang menggagas model ini ialah McGregor dan Argyris. Model hubungan kemanusiaan ini mengkritik model-model birokrasi pemerintahan yang ada sebelumnya, yakni model birokrasi klasik dan model neobirokrasi yang terlalu memformalkan seluruh kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Model hubungan kemanusiaan melihat secara empiris bahwa ternyata aturan yang terlalu kaku itu dapat menimbulkan kebosanan para birokrat yang bekerja dalam organisasi. Jadi karena terlalu kaku nih. Nah, ciri-ciri dari model ini antara lain hubungan antar pribadi, dinamika kelompok, komunikasi, sanksi yang tidak perlu merata, pelatihan, motivasi kerja dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Nah, karena itulah fokus dari model kemanusiaan ini adalah kepuasan kerja. Model ini tetap menganjurkan pengawasan, namun tidak perlu dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan pada anggota organisasi yang memang memerlukan pengawasan. Selain itu, hal yang paling penting untuk dilakukan dalam model kemanusiaan ini adalah memperbaiki sistem organisasi agar tercipta suasana kerja yang memungkinkan pejabat birokrasi dapat membangun relasi yang baik dan sehat dengan rekan kerjanya. Dengan begitu dapat tercipta suasana yang dapat meningkatkan inovasi bagi para pejabat pemerintahannya. Jadi yang lebih difokuskan itu untuk menciptakan ruang kerja dan lingkungan kerja yang nyaman. Lalu model pendekatan birokrasi yang terakhir adalah hubungan publik. Tokoh-tokoh penggagas model ini adalah Ostorm, Buchanan, Olson, dan Oppenheimer. Model birokrasi inilah yang merupakan pendekatan paling mutakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ciri-cirinya antara lain lebih bersifat anti-birokratis, berdasar pada distribusi pelayanan dan desentralisasi, dan juga tawar-menawar yang berorientasi kepada klien. Ada berbagai prasyarat yang seharusnya terpenuhi dalam penerapan model ini, antara lain sistem politik harus dapat menjamin partisipasi dalam mengemukakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab. Sistem administrasi pemerintahan yang selalu dinamis, yang artinya sistem administrasi ini harus mampu menyesuaikan diri dengan fungsi yang terus berubah-ubah. Lalu birokrat harus mampu mengoreksi diri sendiri, dan yang terakhir perlu adanya langkah konkret yang dapat dilakukan dalam mengefektifkan pemberdayaan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran kritis dalam hal politik pada berbagai lapisan masyarakat. Nah, jadi seperti itulah teman-teman pengertian sejarah dan juga model-model pendekatan birokrasi. Gimana, mudah dipahami kan?
Nah, segitu saja pengetahuan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan juga kekurangan saya. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Lalu terakhir, berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat penjelasan dalam video ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.